warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena sudah beberapa minggu kemarin kita tidak sempat melakukan pertemuan kita yang dalam hal ini adalah dalam rangka kajian kitab Nusfuriyah karya dari Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usmuri yang berisi yang menjelaskan tentang beberapa hadis. Ada sekitar 40 hadis di dalam kitab ini yang akan dijelaskan, dilengkapi dengan cerita-cerita para ulama-ulama tasawuf atau salafus soleh yang sudah turun-temurun disampaikan. Jadi sudah beberapa hari kita sudah tidak mengadakan kajian kita ini. Itu tidak lain yang satu ya karena memang kesibukan kita masing-masing, terutama itu saya sendiri. Itu karena memang kemarin itu lagi punya tugas untuk mempersiapkan TPQ dan sebagainya. Cuman sekali lagi kita patut sadari bahwasanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kita bisa berkumpul untuk melakukan salah satu kewajiban kita pada siang hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Jadi menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban kita. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan, apalagi dalam proses pencarian ilmu di mana Nabi itu sendiri merupakan orang yang paling sabar. Bahkan Nabi sendiri itu rindu ketika tidak diajarkan ilmu oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kanjeng Nabi itu rindu. Berbeda dengan kita, kalau kita kan biasanya ketika kuliah kok libur, sekolah lah kok libur, itu biasanya bahagia. Itu sebenarnya tidak sama dengan Nabi itu. Justru ketika malaikat Jibril itu tidak datang menemui beliau untuk menyampaikan wahyu berikutnya ataupun sekedar berkumpul, Nabi Muhammad itu rindu. Sama seperti itu dalam Asbabun Nuzul surat Ad-Duha. Jadi Nabi itu lama tidak dikunjungi oleh malaikat Jibril gitu. Kemudian para sahabat itu bilang, oh gak ada Muhammad mesti tinggal karo gurune, Muhammad mesti tinggal karo yaitu dengan malaikat Jibril itu maksudnya. Kemudian turun surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi dijelaskan oleh Allah bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah ditinggalkan. Tidak seperti itu. Jadi kalau Nabi, orang-orang yang betul merasakan akan nikmatnya ilmu, dia tidak akan, ya senang. Justru ketika dia tidak ngaji, dia justru malah gelisah karena kebiasaan yang sudah dibangun, kebiasaan baik yang sudah dibangun. Makanya untuk memulai kebaikan, saya sering bilang kepada teman-teman sekalian, udahlah untuk kebaikan sampean paksa dulu. Karena bisanya kita itu ala biasa gitu. Tapi bisanya kita itu apabila dimaksa. Kemana urusannya keapian akan sinetron. Jadi kalau kebaikan itu pasti banyak yang akan memberikan abot. Ya turun setan, ya turun ujian sing lain itu pasti. Karena kebaikan. Dan setan itu juga jelas menjadi musuh kita yang akan senantiasa menghalangi kepada diri kita untuk melakukan kebaikan.
kok sekarang kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melakukan kebaikan, yaitu dalam rangka thalabul ilmi, yaitu tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap mubalik itu pasti memulai kajiannya itu pasti dengan memuji kepada Allah. Termasuk kitab Musuria ini memulai kitabnya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan diawali dan diteruskan dengan kalimat Alhamdulillah. Itu tidak lain agar untuk merasakan dan untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemampuan beliau untuk menulis dan mengarang kitab ini. Akhirnya diawali dengan Bismillah. Kemarin kan sudah saya jelaskan sedikit tentang Bismillah gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kemarin kan sudah saya jelaskan bahwasanya Bismillah itu terlampir dalam 4 kalimat. Pertama Bismillah, Allahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu adalah gambaran atau bentuk lain dari pertolongan Allah kepada makhluknya agar diselamatkan dari godaan setan yang senantiasa menggoda kita dari 4 penjuru. Makanya diberi Bismillah yang terdiri dari 4 kalimat. Bismillah, Allahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, 4 kalimat. Karena setan, jin dan iblis itu menggodanya manusia itu dari 4 arah. Maka ketika Bismillah menggunakan 4 kalimat. Karena setan, jin dan iblis itu bisa menggoda manusia dari 4 arah. Dari depan, belakang, kanan dan kiri. Itu dari atas dan bawah nggak bisa dimasuki setan, jin dan iblis. Karena atas dan bawah itu adalah ditempati para malaikatnya Allah. Untuk ke malaikat hafal yang menjaga itu ada di kanan dan kiri. Itu senantiasa. Makanya kadang sebagian ulama itu mengatakan ketika kamu mau memasuki sesuatu kok itu belum kamu kenal tempatnya, mau ke gunung, mau ke laut, kalau pengen selamat ya ucapkan bacalah Fatihah atau kirim Fatihah kepada malaikat hafal. Jadi setiap manusia itu sebenarnya sudah diberi apa ya? Sudah diberi penjaga sendiri oleh Allah yang dinamakan dengan malaikat hafal. Malaikat hafal itu sendiri khilaf. Ada yang mengatakan malaikat hafal itu adalah Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan malaikat hafal itu ya memang malaikat yang senantiasa menjaga manusia. Arti menurut biasanya kalau mendaki gunung itu macam Fatihah kepada malaikat hafal. Tujuannya tidak lain agar kita dijaga betul. Setiap mau masuk ke rumah kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum walaupun tidak ada orangnya. Karena Islam, karena agama kita itu sudah mengajarkan bahwasanya jin, setan dan iblis itu senantiasa berhidup bersampingan dengan kita. Dan semua tempat yang ada itu ya sama, mereka hidup sama seperti kita, cuman bedanya kita tidak melihat mereka, sementara mereka itu melihat kita. Bedanya itu aja. Makanya setiap masuk kemana kita diminta untuk berdoa, mulai dari bangun tidur sampai kita bangun lagi. Itu kan semuanya kita diiringi dengan doa. Karena kuatnya iman kita itu hanya dengan amal. Dan dalam hal ini yang saya maksud amal itu adalah doa. Terus, jadi bukan dengan otak saja, tapi dengan amal. Sekali lagi, kuatnya iman atau kuatnya hati itu tergantung dari amal kebajikan manusia. Jadi makanya kalau ada kebaikan nggak usah mikir-mikir, dijawab ono tuwek artinya berani langsung aja turuni. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang akan semakin memperkuat keimanan jenengan sehingga Anda tidak akan terkontaminasi dengan perilaku dan sikap-sikap orang-orang yang berdosa di sekeliling kita. Apapun itu, dijak ngaji, nek duwe kesempatan, ya udah, karena itulah yang nanti akan memberikan dampak pembentukan karakter kuat kepada diri kita sehingga kita memiliki idealisme agama yang cukup kuat. Karena kalau tidak ya kita sama seperti yang lain. Dua agama, jadi agama Islam, tapi sih gak jilbaban sakira. Jadi ngomong agamanya Islam, tapi muka Al-Quran dua akeh sih gak bisa. Itu banyak. Dan kalau tidak ya seperti itu kita nanti jadi.
Maka untuk kebaikan janganlah pernah kita berpikir dua kali. Lakukan saja, karena kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak besar kepada keimanan yang kita miliki. Coba berpikir yang tinggi. Kalau itu tujuannya adalah kebaikan, dan jelas-jelas kita tahu kalau itu adalah baik. Apa yang sudah jelas kita tahu? Ya, sholat, sholat jamaah, ya wis sholat baik jamaah. Apalagi diajak ayo sekolah jelas baik menuntut ilmu, ya wis itu saja selama kita tidak memiliki kepentingan yang lain, yang itu lebih baik dari ajakan baik yang sudah mengajak kepada diri kita. Sekali lagi, ungkapan bismillah ini tidak lain adalah untuk merasakan. Jadi dalam kalimat dalam kitabnya Ushuriyah ini pasti semua kitab itu diawali dengan bismillah. Begitu juga mubalik yang ada pasti dimulai kalau alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat. Nah, bismillah, alhamdulillah, sholawat, sebagian ulama mengatakan setiap doa itu akan terhambat dalam pintu-pintu untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembuka hijab sampainya doa kepada Allah itu adalah dengan alhamdulillah dan sholawat. Nah, kalau untuk bismillah itu adalah segala sesuatu hendaknya diawali dengan bismillah. Karena segala kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka kebaikannya itu tidak dianggap sempurna. Sekali lagi, bekal Allah lewat bismillah itu banyak. Bahkan Imam Al-Ghazali Imam Nawawi dalam kitabnya syarah kitab Safinatun Najah itu menjelaskan gambaran dari bismillah itu baknya. Makna baknya itu adalah birrullah, kebaikan Allah. Jadi harapannya ketika kita melakukan sesuatu, kok kita mengawalinya dengan pembacaan bismillah, kita berseraya memiliki harapan kepada Allah untuk senantiasa diberikan kebaikan. Terus kemudian sinnya itu gambaran lain dari satrullah, tutupan penutup Allah. Artinya setiap kejelekan yang kita lakukan, jadi setiap perbuatan baik, kan perintahnya itu adalah setiap perbuatan baik hendaknya diawali dengan bismillah. Karena di dalam makna bismillah itu banyak itu adalah birrullah, kebaikan Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan semoga bersamaan dengan kebaikan yang Allah kehendaki. Terus kemudian sinnya itu adalah satrullah, agar kebaikan yang kita lakukan itu pasti tidak akan sempurna. Ketidaksempurnaan itu agar ditutupi oleh Allah. Karena kalau penutup yang datangnya dari Allah itu istimewa. Coba lihat tubuh kita. Di tubuh kita itu tidak semuanya baik. Yang ada di mulut saja itu tidak baik. Tapi karena ditutup oleh Allah, maka kebaikannya itu akan senantiasa terlihat indah. Ya kan? Coba sampean tok sing ono dek cangkem itu mesti dadi ngamuk. Pasti akan jadi tangkalnya, pasti akan jadi fitnah. Tapi berhubung Allah yang menutupi, walaupun itu melekat pada diri kita sehingga tidak terasa sebagai sesuatu yang menjijikkan. Padahal jelas yang namanya itu, itu kan jijik kan? Ya. Tapi kan kenapa kalau ada di mulut kita kok tidak jijik kita itu? Kan aneh. Nah itulah cara Allah menutupi. Jadi ditutupi karena Gusti Allah pasti semua itu nyaman. Tidak sama seperti yang ditutupi manusia, tidak sama. Terus mimnya itu adalah ma'unatullah. Ma'unatullah itu pertolongan Allah. Jadi kita berharap pada saat melakukan kebaikan, kok kita awali dengan menggunakan kalimat bismillah, itu harapannya tidak lain agar Allah juga mau membantu kita dalam melakukan kebaikan. Itu masih banyak lagi rohnya, haknya, nunnya. Tidak, jadi saya cukupkan itu saja dalam pembahasan bismillah, karena kemarin kita sudah mengawalinya juga dengan pembahasan bismillah. Kemudian terusannya pada kalimat pada karya ini, kitab Al-Ushuriyah ini dijelaskan dengan diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah saya artikan dulu dengan bahasa bahasa dalam pesantren ketika membaca kitab kuning ya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyebarkan tradisi atau khazanah kemuliaan yang dimiliki, sebuah tradisi baik yang dimiliki oleh orang Indonesia gitu.
yang patut kita pertahankan. Dan tugas dengan kemarin kan sudah saya jelaskan. Kalau sama tidak bisa mengikuti cara saya memaknai, minimal sama harus bisa mengikuti bagaimana memberikan harokat. Sudah itu aja tugasnya. Nanti kan sama bisa sendiri masalah. Nanti sama akan bisa sendiri. Sudah ikuti saja. Kalau untuk penjelasannya kan nanti tetap akan saya jelaskan. Dan saya baca seperti cara bacanya ketika saya mengaji di pesantren. Karena kekuatan Indonesia itu banyak para peneliti mengatakan itu ada dada pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman ikan maulas asih sinten Allah yang dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim ikan maulas asih sinten Allah yang dalam akhirat bloko utawa yang dalam dunia bloko. Jadi Ar-Rahman Allah itu ada di dunia dan di akhirat. Ada sebagian lain kasih sayang Allah dalam bentuk Ar-Rahman itu diberikan kepada orang yang muslim dan juga diberikan kepada orang yang non muslim. Jadi orang non muslim juga iso suke teko penggaweane, orang non muslim orang muslim juga bisa kaya dari pekerjaannya. Itu tidak lain berkat rahmannya Allah. Jadi orang muslim itu ketika berbuat baik dia akan memperoleh kebaikan dari yang dia lakukan. Orang yang non muslim itu sama seperti itu tidak lain adalah bentuk dari rahmannya Allah. Jadi rahman Allah itu artinya adalah kasih sayang Allah yang diberikan di dunia atau akhirat, atau kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang muslim dan orang non muslim. Bentuk rahman yang seperti kita lihat itu adalah mata. Itu rahman Allah. Itu adalah rahman Allah. Iku wong muslim itu, wong non muslim itu moto. Nikmatnya mata. Itu rahman. Tapi kalau rahim itu maknanya adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang muslim saja, tapi tidak diberikan kepada orang non muslim. Seperti mendapatkannya pahala kita dari setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan. Mendapatkan pahala. Orang muslim melakukan baik kan cuma mendapatkan kebaikannya saja. Sama seperti kita mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi pahala dan muslim tidak dapat, orang muslim tidak dapat. Itu salah satu bentuk rahim. Ada lagi yang mengartikan rahim itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan di dunia saja, tidak diberikan di akhirat. Ada yang seperti itu. Jadi maknanya Rahman dan Rahim itu beda. Jadi lebih besar mana kasih sayang Allah yang tertampil dalam bentuk kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu lebih besar kasih sayang Allah yang Allah wujudkan dalam bentuk Ar-Rahman. Itu bisa dilihat dari tulisannya. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Ha, Alif, Nun. Itu ada 7. Kalau Ar-Rahim, Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim, cuma 6. Jadi masih besar Ar-Rahman. Makanya maknanya Ar-Rahman sama-sama kasih sayang, sama-sama kasih sayang. Cuman beda ketika sama artikan menggunakan bahasa Indonesia kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sama. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi gimana ya, nggak sama kan? Yang dirasakan itu beda. Padahal kalau mau diartikan dengan cara bahasanya, dengan cara tata bahasanya, itu Bismillah itu sudah memiliki makna tauhid. Jadi arti sebenarnya itu hanya. Jadi bukan dengan, tapi hanya. Jadi peniadaan zat yang disebut selain Allah. Jadi yang selain Allah itu tidak disebut. Makanya harusnya dimaknai hanya dengan menyebut zat yang berasma Allah, yang memiliki nama Allah. Jadi hanya dengan menyebut zat yang hanya memiliki nama Allah. Jadi selain zat yang tidak memiliki nama Allah itu tidak disebut. Jadi sudah ada tauhid dalam kalimat Bismillah. Belum lagi Ar-Rahman dan belum lagi Ar-Rahim. Tuh maknanya seperti itu aslinya. Terus Alhamdulillah.
Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Hamdu itu artinya puji. Di dalam tata bahasa Arab, hamdu apabila tidak diberi al itu memiliki makna sifatnya umum. Jadi kalimat hamdu puji kalau tidak diberi al, jadi kalimat hamdu itu kan ada alnya, ada alif dan lamnya. Itu sama seperti kita mengucapkan bu dan elbu. Kalau bu, kalau elbu ada alnya berarti bukunya sudah tertentu. Tapi kalau bu saja bukunya itu tidak tertentu. Nah sama seperti alhamdulillah. Jadi pujian, hamdu kan artinya pujian. Jadi kalau hamdu hanya ditampilkan dalam kalimat hamdu saja, hamdulillah tanpa ada alnya, berarti hamdunya itu bebas segala puji. Tapi di sini ada al, makrifat, artinya tertentu. Karena memang puji itu adalah alnya di sini itu adalah semua puji. Alnya itu adalah alil istighraqil jinsi. Jadi al yang meniadakan segala macamnya puji. Sekali lagi kalimat alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala puji itu lillahi tetap kagungan Gusti Allah Rabbil alamin akan mengerani alam kabeh. Puji itu ada 4. Semua macam puji itu ada 4. Dan semua bentuk puji itu macamnya itu cuma ada 4. Pertama, pujian Allah kepada Allah. Jadi Allah itu kadang memuji dirinya sendiri di dalam Al-Quran seperti innani anallah fa'budni itu. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian pujinya Allah kepada makhluk. Yang kedua adalah pujian Allah kepada makhluk. Seperti sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu loh. Kan sholawat itu bagian pujian yang tertinggi. Itu adalah sholawat. Dan Allah itu juga bersolawat kepada Nabi. Artinya pujian yang kedua adalah pujian Allah kepada makhluknya atau pujian pencipta kepada makhluknya. Yang ketiga itu adalah pujian makhluk kepada Allah. Seperti Rabbil Alamina, Ya Jabbar, Ya Qahar. Itu kan pujian. Jadi bentuk pujian itu berarti pujian yang keluarnya dari kita itu adalah pujian makhluk kepada Khalik atau pujian makhluk kepada Allah. Nah ini pun milik Allah gitu. Ini pun milik Allah. Terus kemudian yang terakhir adalah pujian makhluk kepada makhluk. Jadi pujian saya kepada jenengan, pujian jenengan kepada saya itu adalah pujian. Jadi macam pujian itu ada 4. Pujian Khalik kepada makhluk, pujian makhluk kepada Khalik, terus kemudian pujian makhluk kepada makhluk, pujian Khalik kepada Khalik. Ada 4. Nah itu semua milik Allah. Makanya ketika sampean itu dipuji, sampean hebat, orang usah gede, orang nggak usah GR gitu. Wah kamu cantik, wah kamu cakep, orang usah GR gitu. Karena semua pujian itu milik Allah. Makanya ketika kita dipuji, kita diminta untuk mengucapkan alhamdulillah. Tujuannya itu adalah untuk menyadarkan kita bahwasanya pujian itu bukan milik kita gitu. Tapi enggak, kita menerima pujian justru kita malah besar diri. Tambah gede, ya syukur kan helmnya sebesar 3 hari. Ya kan itu, makanya dikatakan GR itu. Tinggi. Nah ya ketika dipuji, ya seperti itu kesalahan kita. Kalau kita ingat kepada kalimat alhamdulillah, maka kita tidak akan menjadi orang sombong. Jadi ketika alhamdulillah, sampean hebat, IP-mu kok pasti pinter mana kamu. Jadi alhamdulillah, langsung bilang alhamdulillah. Tapi pada saat mengucap alhamdulillah, ojo gede dasi, ojo gede. Jadi sadarkan kalau pujian itu sebenarnya bukan milik kita karena sudah ada kalimat alhamdulillah. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Dan kalau ingat pada kalimat alhamdulillah, ya tidak sombong gitu, tidak sombong.
Iya, insyaallah seperti itu. Wal akibatu, wes alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu utawi pungkasan. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqina tetep kedue wong kang padha takwa. Tetap kedue wong kang padha takwa. Artinya balasan baik itu kata musannif atau kata pengarang kitab ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Usuli. Jadi pungkasan atau balasan baik itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah rumusan dari iman dan amal soleh. Iman tok orang dua amal soleh itu orang menterno kepada ketakwa. Jadi dua komponen, iman ditambah amal soleh itu takwa. Jadi tidak sama ngomong iman tok, yo aku Islam, aku ngomong Islam, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Itu sudah iman, percaya dengan itu iman. Tapi nggak belum sholat, orang bakal takwa. Artinya ketika tidak takwa, tidak ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan akibat yang baik. Jadi tetap bakal disiksa. Bahkan Allah menyatakan antara dua komponen ini, Rasulullah pernah bersabda dalam kitab Nashihul Ibad, la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari dua hal ini. Katakan tidak. La syai'a afdalu minhuma. Jadi tidak ada bagi Allah yang lebih baik dari dua hal ini. Apa itu? Yaitu iman dan berbuat baik kepada sesama muslim. Itu. Jadi dua hal ini artinya komponen dari setiap perintah Allah. Setiap perintah Allah, sama lihat semua perintah-perintah yang ada. Karena kita Islam sama lihat semua perintah, pasti melebihnya kepada dua hal. Pertama itu adalah iman atau hubungan kita dengan Allah Sang Khalik, dan yang kedua itu adalah hubungan sesama. Di dalam ayat-ayat Al-Quran pasti disandingno, rata-rata yang disandingkan itu adalah aqimis sholah, atus zakat. Sholat itu adalah hubungan vertikal, terus kemudian zakat itu adalah hubungan horizontal. Itu pasti seperti itu. Karena memang yang takwa yang bisa mendapatkan kebaikan hanya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang memperkuat imannya dan dia terus beramal dengan kebaikan. Itu takwa. Jadi iman itu adalah takwa itu adalah rumusan iman dan amal soleh. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Sampai yakin pengenalan sama Gusti Allah, Nabi sama Nabi Muhammad, sudah itu iman. Amal soleh itu adalah sesuatu yang akan melengkapi iman, sehingga dari iman tersebut akan menjadi takwa. Tapi sekali lagi amal soleh itu tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya iman. Wal akibatu lil muttaqin. Jadi kebaikan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wala mudwan lan ora ono penganiaya iku madyo maujud illa ala dhalimina angin ing atase wong kang padha gawe zalim. Jadi tidak mungkin ada penyiksaan atau ya wis macamnya lah, kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu dalamnya wis disediani tapi kayaknya nyerang itu zalim. Wayahe sampean sekolah tapi bolos itu zalim. Jadi lek digegeri karo guru, itu sampean sadar. Lek digegeri karo dosen, itu sadar bahwasanya sebenarnya itu dosen itu memarahi kita atau itu tidak lanjut karena memang apa yang kita lakukan salah gitu. Jadi karena setiap di sini dikatakan penganiaya itu adalah penganiayaan itu hanya akan diberikan kepada mereka yang berbuat zalim. Makanya doanya Nabi Adam kalau tidak salah itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kita memang orang yang senantiasa berada pada kezaliman gitu.
Tapi sekali lagi, makanya orang hebat itu orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah salah atau tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi orang hebat atau orang baik itu adalah orang yang melakukan salah dan sadar akan kesalahan, tapi dia siap untuk memperbaikinya. Itu orang baik. Jadi orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, bukan tidak pernah salah, tapi adalah orang yang melakukan kesalahan dan siap memperbaiki kesalahan. Itu adalah orang baik. Wassalatu ta'i tambahi rahmat ta'zim iku ala khairu khalqihi muga tetep ing atase luwih baguse makhluke Allah. Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad ajmain hale sekabehane. Ya toh, awal kalimatnya, awal penulisannya oleh Syekh Abu Bakar Al-Utsuri diawali dengan alhamdulillah dan sholawat. Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya pembuka pintu langit itu adalah alhamdulillah dan sholawat. Sama dia setiap doa pasti diawali karena alhamdulillah, kalau sholawat. Ditutupnya itu dengan alhamdulillah dan sholawat. Karena alhamdulillah dan sholawat dalam hadis yang lain dikatakan itu adalah pembuka dari hijab langit, adalah awal diterimanya doa. Jadi itu adalah pembukaan dari kitab Al-Utsuri, sama-sama dibuka dengan alhamdulillah atau hamdalah dan sholawat. Jadi biasakan. Sholatu ala khairi Muhammadin wa alihi ajmain. Di sini yang didoakan semoga mendapatkan kebaikan itu adalah Nabi, kemudian keluarganya Kanjeng Nabi, dan semuanya di sini adalah memasukkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Buat tapi di sana nilai yang mungkin kan biasanya seperti itu. Yaitu ajmaina semua orang yang mengikuti Nabi. Keluarga Nabi itu adalah Nabi pernah bersabda, Ali, keluargaku adalah Ali, kullu mu'minin. Itu bahasanya Nabi. Kullu mu'minin, semua orang yang beriman, taqiyyin, yang bertakwa, itu diakui oleh Nabi. Diakui keluarga oleh Nabi. Jadi semua orang mukmin yang bertakwa itu dianggap keluarga oleh Nabi. Terus kemudian terusannya hadis, min Bani Hasyim aw min Bani Muthalib, dari Bani Hasyim atau Bani Muthalib. Itu mungkin yang tidak kita punya. Hubungan darah dari Bani Hasyim atau Bani Muthalib mungkin kita tidak punya. Tapi dari kullu mukminin taqiyyin itu mungkin bisa kita dapatkan dan bisa kita upayakan. Kalau kita menjadi orang yang mukmin dan bertakwa, insya Allah semua orang akan mendoakan kita. Itu contohnya dalam tahiyat itu kan seperti itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Ya, orang soleh itu adalah orang mukmin yang bertakwa, itu adalah orang soleh. Didoakan oleh Nabi, bahkan semua orang yang melakukan sholat itu pasti akan mendoakan kita kalau kita menjadi orang yang mukmin dan melakukan amal soleh. Tuh. Sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Ada. Monggo. Kalau ada silakan. Apapun itu. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, tak tadi mau PM. Ini dari pembahasan tadi yang saya simpulkan dan saya rangkum, itu kan pembahasan dari awal, ajaklah paksa untuk melakukan kebaikan. Itu kan. Terus misalnya kita itu mengajak teman untuk melakukan kebaikan, terus dia itu nggak mau, kan itu kata sampai tadi paksa untuk melakukan kebaikan gitu. Kalau dia itu istilahnya itu nggak mau gitu, apa kita biarkan? Apa tetap kita paksa? Apa tetap kita paksa? Gini, yang saya maksud tadi paksa itu diri kita sendiri. Jadi untuk kebaikan kita harus memaksa untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
Kalau orang lain itu adalah balighu anni walau ayat, sampaikan. Dan upayakan bagaimana penyampaian kita itu bisa diterima oleh orang lain. Itu. Jadi untuk orang lain itu ayatnya adalah balighu anni, sampaikan. Bukan kita yang bisa merubah mereka gitu. Yang penting kandani mana yang baik itu orang pengajian. Kalau nggak gelap, ya diusahakan gelap. Cuma tanpa harus dipaksa. Kecuali memang kita punya wewenang. Gitu. Jadi, tapi tetap Islam itu harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Sekali lagi Islam itu tidak mengajarkan proses paksa memaksa dan Islam sama sekali tidak mengajarkan proses maksa memaksa. Tapi untuk diri kita sendiri, itu yang tadi saya katakan, bisanya kita itu ala biasa. Tapi biasanya kita itu ala dipaksa dulu. Mari dipaksa untuk iso. Lewis iso itu sesuai biasa. Kalau sudah biasa, itu baru kita akan merasakan nikmat dari kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita sudah mencapai pada batas merasakan nikmat, insya Allah syukur akan nikmat yang telah diberikan pada Allah, kita akan bisa mensyukuri. Karena banyaknya manusia tidak bisa bersegera untuk melakukan kebaikan. Salah satunya itu adalah kata Imam Al-Ghazali, banyaknya manusia tidak bisa bersegera melakukan kebaikan karena banyaknya manusia hanya bisa menerima tanpa dia mau merasa. Banyaknya manusia bisa menerima tanpa dia mau merasa. Contoh, nikmat diparing oleh Gusti Allah. Nikmati sehat kita diparing, mata bisa melihat, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa jalankan, ya kan, telinga kita bisa gunakan untuk mendengar. Tapi pernahkah kita merasakan satu persatu betapa nikmatnya mata yang sudah ada dalam diri kita, telinga yang kita gunakan senantiasa mendengar? Pernahkah? Nah, itu terbukti bahwasanya kita hanya bisa merasa, kita hanya bisa merasa, bisa menerima tanpa bisa merasa. Itu terbukti pada saat kita sakit. Lek sakit di sini ngersulo tok, itu tandane wong sing akelan iso nrimo, ora iso ngrasa. Karena normalnya kan penyakit datangnya dari Allah, kesehatan datangnya dari Allah. Kenapa kalau dia mendapatkan nikmat dia tenang, tapi lek dia mendapatkan sakit dia ngersulo? Padahal perintahnya itu jelas bukan ngersulo gitu. Kalau nikmat kita syukuri, kalau musibah kita sadari. Bukan tersuloi, bukan, tapi sadari gitu. Jadi itu salah satu penyebab kenapa manusia tidak bisa mensegerakan diri untuk melakukan kebaikan, karena banyaknya manusia hanya bisa menerima tanpa merasa. Lalu gak ngerasa yo alamat gak iso nyukuri, alamat gak iso nyukuri ini. Tapi rasakan. Bahkan kalau kata Imam Haromain, ini adalah salah satu contoh ungkapan orang-orang yang senantiasa merasakan apa yang datangnya dari Allah. Jadi ketika musibah, beliau ungkapkan dalam kitabnya Jawahirut Tauhid, menurut Imam Haromain bahwasanya pada hakikatnya musibah itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Saya gambarkan kayak gini. Urip, lek lurus kok, enak. Sama seperti bangunan putih, kabeh enak. Mesti enak disawang itu lek ono irenge. Jadi putih ono irenge. Bagus jadinya kayak sekat, ya kan? Kan bagus dilihat enak. Jadi silih bergantinya masa, silih bergantinya musim, silih bergantinya diri gitu loh. Adanya sehat, adanya sakit, itu tidak lain adalah sebuah sebuah keindahan yang apabila kita renungkan itu sangat istimewa gitu. Kan gitu tuh. Masa orang bangunan putih kok ya gak enak. Tapi bangunan yang menarik justru adalah bangunan yang memiliki berbagai macam warna-warni. Kan seperti itu. Karena memang tidak lain, salah satu cara untuk bisa menikmati nikmat Allah berupa sehat itu adalah apabila kita sakit. Uang lega tiga iloro iso-iso tadi kayak Fir'aun. Sajine kayak Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sampai dia berani mengaku dirinya itu Tuhan, ya karena memang dia tidak pernah diberi rasa sakit.
Wong dikek pinter toh sampai ngalah-ngalahin liyane. Iku dadine koyo Abu Jahal. Pinter Abu Jahal itu. Pinter kau sing iso ngalahne Abu Jahal. Tapi kadang kita beradab, kadang jadi orang pintar, kadang kita bodoh dalam satu hari. Itu tujuannya agar kita senantiasa stabil. Lek pintar tidak jadi wong sombong, lek goblok ya tidak jadi wong sing putus asa gitu. Jadi stabil gitu. Jadi maksudnya memaksa itu adalah kepada diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain kita cukup menyampaikan. Karena bukan cuma kita saja. Nabi saja kan pernah ditegur. Nabi Nuh ketika ke Kan'an, Nabi Muhammad kepada pamannya, siapa? Abu Thalib yang paman beliau itu kan seperti itu. Kakeknya apa pamannya yang menjadi pembela beliau itu kan tidak masuk Islam loh. Akhirnya Nabi susah ini piye pamanku sering nolongin aku tapi tidak masuk Islam, dia kan bakalan melebur rokok. Mokso kan ini. Akhirnya ya oleh Allah ya ditegur. Nabi Nuh Kan'an itu. Kan'an kan didoakan ya Allah selamatkanlah Kan'an. Wis to Kan'an sing ngiman itu, sing Islam itu awak, sing Islam ya awakmu itu cukup. Jadi awakmu itu cukup nyampe wae. Jadi sampaikan. Sama seperti kebaikan seperti itu. Jadi kebaikan seperti itu. Kebaikan sampaikan, ajak terus, usahakan semenarik mungkin kita tawarkan. Untuk urusan senang kalau orang itu bukan area kita, tapi kita akan terus berjuang bagaimana apa yang kita sampaikan senantiasa bisa diterima. Jadi perjuangan itulah nanti yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama dipastikan untuk apa yang diperintahkan untuk kalian bisa mengajaknya. Itu susah, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena keadilan Allah lah, maka kita hanya diberi ruang untuk menyampaikan. Tapi kita kan tidak. Allah ini nggak nyampe. Iya caranya bisa diberi. Itu salah. Jadi kodrat sehingga ada yang pemaksaan denda itu sudah salah. Kalau tidak kita hanya menyampaikan, sementara penentu apakah mereka mau menerima atau tidak hanya Allah. Sudah ya. Saya teruskan dulu. Biar mulai kemarin kan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ya nggak selesai. Besok kalau mau dibahas lagi masih banyak tentang alhamdulillah dan bismillah. Masih banyak karena memang ilmu Allah itu baru sedikit. Dua hal yang tidak akan pernah habis di dunia ini. Pertama harta, kemudian ilmu pengetahuan. Sejauh mana sama mengejar ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis di dunia. Bahkan dijelaskan seandainya lautan jadi tintanya, kemudian ranting-ranting dan pepohonan itu jadi penanya, niscaya tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Padahal yang diberikan oleh Allah di dunia hanya sedikit, tidak terhitung. Sedikitnya itu bagaikan jarum yang dimasukkan ke tengah lautan, kemudian ditarik, air yang nempel itu loh, ilmu yang diturunkan Allah ke muka bumi, dan itu tidak akan pernah habis kita kejar. Besok ada bahasa alhamdulillah, kalau bismillah masih banyak yang belum diberikan, tapi dia udah hatam untuk ceritanya kalau kayak gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Terusannya kalimat ini, terusannya penjelasan ini akan menjelaskan bagaimana Syekh Imam Muhammad bin Abi Bakar ini menulis karyanya, latar belakangnya. Wabak bilan yang dalam saluse mata qadam minal basmalah wal hamdalah. Fainal abda moko sak temene kawula, fainal abda sak temene kawula. Al-mudniba kang taun gawe dosa. Muhammad bin Abi Bakar nyatane Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar nyatane Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Rahmatullahi kang utawi rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing atase Muhammad Abi Bakar. Ba'da tuli qawi ing dalam sak suwine nyileme Abdullah fi bahri dunubi ing dalam segorone pira-pira dosa wal isyani lan pira-pira maksiat iku tolak fainal abda iku tolak nukri sapa abad
Abad itu maksudnya Muhammad bin Abi Bakar. Nukri sopo abad ridho rohmani ing ridhone zat kang duweni sifat rahman. Wa mukhalafata syaitoni lan ing nulayani mari syaiton. Wan najatan lan ing keselamatan minan nira ing saking pira-pira neraka. Wan dukhula lan manjing fidal jinani maring pedesan pira-pira surga. Walam tasma lan ora tau merrohake murahake lalu maring abdu apa nafsune abdu ora tau murahake suluka sabili amani maring njalani keapian waira anahu sak liyane sak temene abd iku wajata wis nemu sapa abd fi haditse khairil insani ing dalam hadise makhluk kang luwih baguse menungso sahibul mukjizat ghaira annahu wajada fi haditsi khairil sahibul mukjizati kang duweni mukjizat wal burhani lan dalil kang dadi kang pertelo wal burhani lan dalil kang pertelo annahu sak temene khairul insan iku kala wis dawuh sinten khairul insan maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad man ing dawuh man utawi sapa wong iku jamaah wis ngumpulake sapa man arba'ina ing 40 apane hadisan hadits bahwa moko utawi man iku fil afwi tetep ing dalam pengapurane pangeran wal ghufran lan tegese pira-pira pengapurane pangeran fa jamaah moko nuli ngumpulake sapa abdu kawula arba'ina ing 40 apane hadisan bil asani di kelawan piro-piro sanad al muttasilah nikang persambungan utawa kang tetemu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kumpulake an masyayikhi saking piro-piro gurune al mustarina kang padha den pilih wal a'immati lan saking piro-piro imam al kibari kang padha agung al-kibari kang padha agung wayami lan ngewasake sapa kulo wahid saben wong siji ai minal masai an ba'di sahabati saking sebagiane para sahabat al-abdoli kang padha bagus-bagus wazada lan nambahi sapa al-abdu abd maksudnya abd di sini Muhammad bin Abi Bakar fihi yang dalam majumi'ah maing perkara yaliku kang mantesi yaliku kang pantes apa bi kelawan minal mau'i dadi bayane saking pira-pira pitutur wal hikayat lan pira-pira cerita al masmu'ati kang den rungu minal ulama saking ulama al madhurina kang wis padha den tutur fil akhbar ing dalam pira-pira hadis wal athar lan pira-pira dawuh para sahabat. Tujuannya adalah asal menawa kelakuan iku ayat mana yen to iman yen to aman sapa abet min sukhtil mulki saking bendine Allah kang dadi ratu al-jabbari kang maha meseso wayajidu lan drapun nemu sapa abet munahu ing pengarep-ngarepe abet fil akhirati ing dalam akhirat minal hakimi saking zat kang maha wicaksana asatari kang maha nutupi bibarokati maklawan sebab barokai perkara jamaah kang wis ngumpulake sapa abet ing man minal ahadits bayane saking pira-pira hadis wal akhbari lan tegese pira-pira hadis wal tamasa lan berapun nukri wal tamasa lan nukri sapa abet ad-du'a ing donga minan nadina saking pira-pira wong kang padha maca fihi ing dalam majmu'ah wal wa'idina lan pira-pira wong kang padha nuturi minhu saking majmu'ah
Warohimalan muka-muka warohimalan muka-muka melasi sinten Allah man ing wong yang kuruhukan pun sapa man ing abet diduai kelawan donga walayan saulan ora nglalekno sapa man ing abet. Saya jelaskan. Jadi di sini diawali dengan pengakuan dirinya. Jadi Syekh Abu Bakar sebelum menulis ini beliau mengaku bahwasanya saya itu adalah hamba yang senantiasa berdosa, yang banyak melakukan dosa. Kata Muhammad Abu Bakar. Jadi setelah lama saya sudah berkecimpung dengan dosa, setelah lama saya banyak melakukan maksiat. Kemudian saya sadar berupaya untuk memperoleh ridho Allah dan mencoba sekuat tenaga untuk menjauhi godaan setan. Seraya berharap kebaikan dan keselamatan dari api neraka. Ternyata pada saat saya mencoba untuk mencari ridho Allah, mencoba untuk menentang segala ajakan setan, mencoba untuk menjauhi perbuatan dosa yang menyebabkan masuk neraka, ternyata nafsu saya kata pengarangnya, nafsu saya ini tidak memberikan kesempatan dan ruang agar saya bersemangat untuk melakukan kebaikan yang saya kehendaki. Sampai-sampai saya menemukan sebuah hadis. Jadi awalnya sampai saya menemukan hadis dari Nabi Muhammad yang telah memiliki mukjizat yang menjadi sebaik-baik manusia, bahwasanya beliau pernah bersabda, yang isinya bersabda beliau adalah man jama'a arba'ina haditsan fahuwa fil afwi wal ghufran. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka orang tersebut akan berada dalam naungan ampunan Allah dan penyelamatan Allah. Maka orang itu akan berada dalam naungan ampunan Allah. Dari sana akhirnya ketika beliau melihat hadis ini, beliau termotivasi untuk mengarang kitab ini. Paling tidak sebagai kebaikan. Nah, berangkat dari situ, kuatlah perasaan saya, kuatlah tekad saya untuk mencoba menulis. Akhirnya saya datangi semua orang, saya berburu kepada para masyayikh, kepada orang-orang yang memang memiliki kealiman, kepada orang-orang yang sudah terkenal menjadi seorang imam dari semua hadis yang beliau sebutkan. Kemudian di dalam hadis-hadis tersebut saya tambahi berbagai macam cerita yang saya kutip dari hadis, dari dawuhnya para ulama, dari para sahabat. Biasanya hadis itu dalam bahasa Arab ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan akhbar, ada yang mengatakan asar. Jadi hadis itu biasanya ada yang mengatakan diungkapkan dengan kalimat akhbar, ada yang mengatakan dengan kalimat asar. Cuman biasanya kalau hadis itu diungkapkan menggunakan kata akhbar, itu biasanya hadis yang langsung nyambung maring Rasulullah. Tapi kalau hadis yang diungkapkan dengan kalimat asar, itu biasanya hadis yang biasanya nyambung hanya seputar cerita-ceritanya para sahabat. Jadi hadis itu biasanya diungkapkan dalam bahasa Arab menggunakan dua kalimat. Ada yang mengungkapkan menggunakan akhbar, ada yang menggunakan kalimat asar. Kalau akhbar itu hadis yang memang biasa menyambung karo kanjeng Nabi, tapi kalau asar biasanya isinya cerita-cerita yang nyambungnya kepada cerita para sahabat. Nah, dalam kitab ini itu yang disatukan oleh Syekh Abu Bakar. Harapannya apa? Asa ayat mana min sukhtil mulki al-jabbar. Harapan saya mengarang ini tidak lain itu adalah agar saya selamat dari murka Allah. Karena sebelumnya saya sering melakukan dosa. Dan saya berharap Allah menutupi segala dosa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dengan apa? Dengan barokah hadis-hadis dan atar-atar dan akhbar-akhbar yang sudah saya kumpulkan. Kemudian tujuan yang kedua itu tidak lain adalah agar orang-orang yang mau membaca ini
mau mendoakan saya yang sudah merangkum atau merumuskan hadis-hadis yang sudah saya tulis, mau mendoakan. Makanya tradisinya di ulama salaf setiap sebelum ngaji kita mesti kirim Fatihah kepada si pengarang, kepada Rasulullah dan kepada si pengarang. Itu pasti juga. Itu pasti. Bukan kayak sekarang nulis buku mesti di ISBN loh, dicarikan hak ciptanya karena orang yang karena orang nanti yang akan yang akan mengutip itu nanti akan bisa dimintai royal. Kan seperti itu kalau sekarang. Kalau orang dulu enggak, yang diharapkan cuma doa. Yang terserah sama fotokopi sama opo. Cuman kadang kalau penerbit dikasih sekarang ditulis hak cipta dilindungi oleh undang-undang, kan mesti seperti itu. Padahal pengarangnya sendiri sudah bilang, saya tidak mengharapkan itu, tapi saya cuma mengharapkan doa dari semua orang yang membaca dan doa dari orang-orang yang telah mengajarkan kepada diri saya. Itu saja tujuan. Makanya salah satu tradisi yang dipertahankan di kalangan pesantren, setiap mau ngaji kitab, sama seperti kitab kuning, itu pasti kirim Fatihah kepada Rasulullah dan kepada penulis. Biasanya seperti itu. Sampai di sini itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan. Tidak banyak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa sampean tulis. Nanti akan saya coba cari keterangannya dan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini saya cukupkan dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadinya wala kulina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.